Halo Pak Wawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Pak Abdullah, kondisi sehat walafiat, kabar baik. Mudah-mudahan Pak Abdullah juga seperti itu Pak. Amin. Semoga kita semua dapat kebahagiaan dan selalu ceria dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wawan, sesuai dengan rencana yang kita laksanakan terkait pelaksanaan observasi, saya sebagai observer perlu menyampaikan beberapa hal dalam kegiatan observasi tersebut. Di antaranya terkait rubrik penilaian observasi Pak Wawan. Saya mengharapkan ketika kegiatan observasi berlangsung, Anda sebagai coach sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, di antaranya terkait kemitraan, kemudian proses kreatif, dan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki coach dalam kegiatan tersebut. Kemudian dari kompetensi seorang coach yang nanti akan dilaksanakan, kita harapkan Bapak sudah menerapkan present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Siap. Diharapkan Bapak juga nanti sudah mampu menerapkan alur tirta dalam pelaksanaan coaching yang Bapak laksanakan dalam kegiatan tersebut. Bapak Wawan, sebelum nanti berbicara lebih jauh terkait kegiatan observasi, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Bolehkah saya bertanya kepada Bapak? Oke, tentu boleh Pak, silahkan dengan senang hati. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait kegiatan observasi yang akan saya lakukan, yaitu terkait kompetensi coaching. Kira-kira kompetensi mana ini yang mau Bapak Wawan kembangkan dalam kegiatan coaching tersebut? Iya Pak, rencananya nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Pak. Di mana itu ada mendengaran aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak untuk coach saya dengan teknik rasa. Oh, luar biasa Bapak. Kemudian dari dua hal tersebut, mendengarkan secara aktif dan salah satunya tadi, kira-kira yang mau ditonjolkan dalam kegiatan observasi tersebut yang mana Bapak? Iya Pak, rencananya yang ingin saya spesifik untuk ditonjolkan yaitu di kompetensi mendengarkan aktif Pak. Jadi di situ nanti saya ingin berusaha untuk present penuh supaya bisa nanti menggali informasi, supaya nanti juga coach saya itu bisa mencari solusi dari permasalahan di dalamnya. Baik Bapak, memang dengan mendengarkan secara baik, nanti Bapak dapat menemukan atau menggali permasalahan yang muncul, kemudian dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot yang dapat menuntun seorang coach menemukan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua Bapak, kira-kira apa ini indikator keberhasilan dari kegiatan coaching yang jenengan lakukan nanti? Oke, terima kasih Pak. Untuk indikator keberhasilan coaching saya nanti, yang pertama bisa dilihat dari alur ceritanya Pak, nanti runtut apa tidak ya. Jadi berjalannya alur cerita ini jangan runtut. Kemudian yang kedua, bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa Pak Wan, rencana yang Anda rencanakan ini semoga nanti dalam kegiatan coaching yang Anda lakukan dapat menuntun seorang coach menemukan permasalahan atau solusi yang dihadapi, sehingga nanti pendidikan yang bermasalah pada coach tersebut dapat teratasi. Terima kasih Pak Wawan, sampai jumpa di kegiatan observasi. Semoga coachnya berhasil dan Anda dapat menuntun coach menemukan solusi yang dihadapi. Terima kasih Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wan. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak Kris? Alhamdulillah, Rabbil alamin. Hari ini saya sehat, dengan semangat bisa melaksanakan coaching dengan panjenengan hari ini. Oke, baik Pak. Kira-kira ada masalah apa nih Pak Kris? Kok tumben-tumbennya ini yang ngajak saya bertemu empat mata seperti ini Pak? Iya. Apakah ada masalah? Terima kasih Pak Wan. Yang jelas
saat ini saya mengalami permasalahan dalam pembelajaran di kelas kami, kelas 2. Ya. Yang utama adalah masih banyak anak yang tidak fokus dalam pembelajaran dan ramai, sehingga kondisi di kelas sangat sangat kurang kondusif, itu Pak Wan, yang menjadi masalah utama. Oh, jadi intinya ini Pak Kris ingin bertemu dengan saya, ingin bincang-bincang dalam rangka untuk mencari solusi dari yang masalah Pak Kris hadapi, yaitu anak yang ramai di kelas itu Pak ya. Betul Pak, di situ. Ya. Oke. Baik, kira-kira sebelum kita masuk ke mencari solusi, di situ kira-kira bisa nggak Pak Kris menceritakan kira-kira bagaimana permasalahannya yang lebih runtut lagi? Yang jelas permasalahan utama ya tadi dalam pembelajaran anak sangat ramai, kalau utamanya kalau saya tidak di kelas. Kadang kan ada sesuatu yang harus saya tinggalkan, misalnya kepala sekolah dan sebagainya. Kalau guru tidak di kelas itu siswa akan ramai itu. Kemudian yang kedua mungkin dalam dalam pembelajaran mungkin mereka merasa monoton dengan pembelajaran yang saya laksanakan. Oh ya. Begitu. Jadi anak ramai mungkin karena bosan, kemudian monoton gitu ya. Gini Pak Kris, kira-kira dari perbincangan ini intinya apa, endingnya apa yang ingin Pak Kris capai nanti dari ini? Ya Pak Wan, terima kasih. Ending atau fokus yang akan nanti saya dapatkan adalah dalam pembelajaran itu benar-benar kelas yang kondusif, pembelajaran yang pakem, pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, inovatif, sehingga dalam hasil pembelajaran itu maksimal dan optimal dalam hasilnya. Oke, jadi Pak Kris ingin supaya nanti pembelajaran di kelas Pak Kris itu bisa optimal ya, bisa aktif, kreatif, dan anak-anak semua aktifnya itu dalam hal yang positif gitu Pak ya, bukan main sendiri gitu. Oke Pak, kira-kira gini Pak, mari kita coba mengidentifikasi dulu permasalahan tadi. Mungkin tadi di awal sudah Pak Kris sampaikan, mungkin ada anak yang bosan, mungkin lebih jeli lebih konkretnya lagi Pak, mungkin bisa disampaikan Pak kira-kira. Mungkin begini Pak Wan, karena di kelas 2 itu kan anaknya energinya cukup besar sekali, sehingga pelampiasannya mungkin bukan hal yang positif, tapi yang negatif, dengan ramai tanpa kontrol. Mungkin yang energi itu Pak, energi yang terlalu besar sehingga pelampiasannya kurang bagus Pak Wan. Oh gitu. Jadi anak-anak intinya banyak, karena masih anak-anak Pak ya, jadi mereka senang sekali bermain dengan energi yang sisa. Gini Pak Kris, apakah mungkin Pak Kris pernah menemukan atau membandingkan kira-kira anak itu lebih ramainya itu pada saat apa Pak Kris? Mungkin pada saat pembelajaran yang membosankan, artinya misalnya matematika atau apa yang kurang menstimulus atau merangsang anak untuk aktif langsung, yang bersifat teoris Pak. Kalau teoris kadang ada hanya pasif, sehingga cenderung anak akan berbuat aktif tapi yang kurang pas. Jadi anak kurang kita libatkan dalam pembelajaran. Itu mungkin salah satu yang awal saya amati. Oke. Pengamatan bagus Pak Kris, berarti intinya tadi anak itu cenderung lebih ramai jika anak itu ada pada materi yang membosankan gitu Pak ya. Materi yang membosankan. Mungkin Pak Kris sudah pernah belum mungkin mencoba suatu pembelajaran yang lebih interaktif lagi Pak? Mungkin kira-kira kalau anak disuguhkan dengan pembelajaran lebih interaktif lagi itu ada nggak kira-kira bedanya Pak? Kira-kira? Jelas ada Pak. Kita misalnya sudah mencoba kita mengajak permainan atau bermain peran atau game, itu anak cenderung akan aktif dan tujuan dari pembelajaran yang kita harapkan itu tercapai. Intinya ada pembeda Pak Wan, dengan teknik yang melibatkan anak terlibat langsung dengan yang hanya teoris itu berbeda Pak Wan. Jadi mungkin salah satunya dengan permainan itu anak cukup bagus dalam merespon pembelajaran. Oke. Gini Pak Kris, berarti dari tadi awal sampai saat ini mungkin secara nggak sadar kita sudah
mengidentifikasi permasalahan dan apa penyebab dari anak-anak kok aktif sendiri tapi kurang positif aktifnya gitu ya. Dari situ tadi Pak Kris bisa menyampaikan di mana anak itu lebih ramai pada saat mereka bosan. Kemudian jika dipancing dengan permainan yang lebih interaktif, anak akan lebih cenderung aktif tapi di pembelajaran gitu ya. Betul. Nah, dari hal itu, kira-kira adakah mungkin Pak Kris sudah punya rencana untuk sedikit atau mungkin antisipasi dari masalah ini, Pak Kris? Oh, ya. Jadi untuk hal itu tetap saya akan membuat rencana dalam pembelajaran itu yang nantinya akan nanti anak itu akan fokus dalam pembelajaran. Oke. Insya Allah saya akan buat rencana yang cukup nanti endingnya cukup terasa anak sehingga anak bisa merasakan pembelajaran itu, Pak. Kira-kira apa Pak Aris, rencana jenengan dari bayangan jenengan itu yang sekiranya bisa untuk merubah kebiasaan anak itu? Mungkin yang realnya adalah pembelajaran yang interaktif, Pak Wawan. Itu pembelajaran yang mengajak siswa untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Kita manfaatkan, kita maksimalkan dengan menggunakan media, metode, dan variasi pembelajaran. Mungkin yang pembelajaran yang interaktif, Pak Wawan. Oke, berarti tadi sudah punya sedikit gambaran rencana untuk melakukan atau mengadakan pembelajaran yang lebih interaktif ya. Betul. Mungkin dengan permainan-permainan yang memancing anak untuk aktif di situ. Betul. Oke. Mungkin ada lagi Pak gambaran lain Pak untuk rencana yang lain? Mungkin salah satunya adalah pemberian reward, Pak Wawan, pemberian penghargaan. Jadi anak itu juga reward itu menurut saya sangat sangat berpengaruh pada anak, sehingga nanti anak akan termotivasi jika pada saat dia mengerjakan atau melaksanakan tugas dia mendapatkan reward. Penghargaan itu bisa berupa verbal, perkataan, atau kita, kalau biasanya saya cukup simpel, Pak, tak kasih permen itu juga sangat antusias anak, walaupun permen mungkin menurut kita harganya atau nominalnya enggak, tapi memang untuk anak cukup membantu sekali. Pemberian reward, Pak Wawan, mungkin yang tindakan yang saya lakukan selanjutnya. Oke, bagus sekali Pak Kris. Jadi tadi ada pembelajaran yang lebih interaktif ya, mungkin dengan permainan interaktif ya, edukatif ya. Kemudian ada pemberian reward juga. Itu sudah bagus sekali. Dan kira-kira Pak Kris, itu dua rencana bagus ini kira-kira harusnya langsung terapkan dong, bukan hanya anak-anak. Kira-kira Pak Kris ada komitmen mulai kapan dan mungkin bisa memantau perkembangannya sampai beberapa bulan ke depan ya? Ya. Untuk komitmen saya berusaha untuk membuat program jangka pendek ini, mungkin jangka pendek saya ambil mungkin dalam 1 bulan ini, saya lihat progresnya. Tapi selain itu saya juga harus berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan konsultasi dengan kepala sekolah, dan utamanya dengan orang tua. Orang tua itu juga punya peran, karena kita di sini harus saling berkolaborasi dengan orang tua. Dan target saya dalam 1 bulan ini, Pak, akhir bulan Oktober saya akan melihat progres perkembangan dari apa yang saya rencanakan tadi, Pak Wawan. Oke, sungguh komitmen yang bagus Pak Kris. Memang betul suatu program, apalah artinya kalau tanpa kita berkoordinasi, kolaborasi dengan ada kepala sekolah, kepala sejawat, dan orang tua ya. Kemudian juga tadi Pak Kris sudah berkomitmen, insya Allah nanti akhir Oktober sudah bisa melihat progresnya ini. Betul, sangat bagus Pak Kris. Mudah-mudahan apa yang Pak Kris rencanakan dari permasalahan jenengan tadi yang sudah disampaikan sudah jenengan dapatkan solusinya sendiri, digali sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa berhasil Pak Kris ya. Amin. Mungkin cukup untuk pembicaraan kita kali ini. Saya berharap di waktu yang ke depan kita ada pertemuan lagi Pak Kris. Apakah setuju? Sangat setuju sekali Pak Wawan. Nanti dalam 1 bulan ini saya akan berkonsultasi, kita sharing lagi apa yang menjadi harapan saya, semoga bisa terwujud dengan maksimal. Oke, terima kasih Pak Kris. Selamat berjumpa lagi minggu depan. Halo Pak Wawan, selamat siang. Halo Pak Abdullah, selamat siang. Selamat lagi ya. Terima kasih atas kehadiran Pak Wawan pada siang hari ini.
tadi Pak Wawan, saya selaku observer sudah mengamati nih proses observasi yang saya lakukan kepada jenengan selaku coach untuk pelaksanaan coaching yang dilaksanakan tadi. Kira-kira nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait pelaksanaan coaching yang Bapak laksanakan. Boleh Pak ya? Siap, boleh sekali Pak. Oke, Bapak Wawan, pertama kira-kira apa ya yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching tadi terkait permasalahan yang dihadapi coach sehingga Bapak dapat memunculkan indikator keberhasilan dari kegiatan coaching tadi. Oke, iya Pak. Tadi yang sudah sempat saya lakukan yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga sempat memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya tampilkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian alur cerita pun juga alhamdulillah bisa secara runtut saya jalankan sehingga secara tidak langsung tadi coach saya bisa dengan baik bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baik Bapak Wawan, memang betul sekali dari pengamatan saya selaku observer dalam mengamati kegiatan coaching yang Anda lakukan tadi sudah cukup baik sesuai dengan catatan saya ini. Bapak juga sudah menerapkan alur tirta dengan baik secara runtut, mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach sendiri dapat menggali dan menemukan solusi terkait masalah yang dihadapi. Pak Wawan, kira-kira dari kegiatan coaching yang Anda lakukan, Bapak tadi, kira-kira apa ya kompetensi yang ingin dikembangkan untuk kemudian hari, Bapak? Oke, baik Pak. Iya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti yaitu kehadiran penuh, Pak. Di mana tadi itu saya masih merasa saya masih belum maksimal dalam kompetensi ini, Pak. Sehingga mungkin dalam saya menggali informasi dari coach ini belum maksimal. Jadi saya ingin fokus pada kehadiran penuh, Pak. Itu. Luar biasa Bapak, dengan kehadiran penuh memang nanti dapat mempermudah dalam kegiatan coaching. Demikian Bapak, saya berharap proses coaching nanti yang berikut yang akan dilakukan dapat menjadi bekal Bapak dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya di sekolah, sehingga semakin maju, semakin nyaman dalam menjalani pendidikan. Terima kasih Ya, Pak, sampai jumpa di lain waktu. Oke, sama-sama. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum Pak Kristanto, apa kabar hari ini Pak Kris? Alhamdulillah, waalaikumsalam Pak Wawan. Kabar hari ini saya baik sekali. Ya. Oke, alhamdulillah kabar saya juga baik Pak Kris. Gini Pak Kris, sebelum kita mulai proses coaching ya, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat mengamati proses coaching Pak Kris dengan coachee nanti ya. Namun sebelum Bapak memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi agar Bapak juga tahu ya nanti bahwasanya ada rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam mengamati atau mengobservasi dari kegiatan coaching panjenengan. Di mana rubrik ini ya dan nanti kami harapkan di mana saat Bapak coaching tadi nanti itu Bapak sudah memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach, di antaranya yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, itu prinsip-prinsip yang kami harapkan sudah Pak Kris kuasai. Dan tentunya saya juga berharap Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, yaitu bisa present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tentunya saya harapkan juga nanti dalam Bapak melakukan coaching sudah menggunakan alur tirta dengan runtut, di mana alur tirta ini meliputi ada penyampaian tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga ada rencana aksi dan tanggung jawab. Itulah kira-kira rubrik penilaian yang nanti saya gunakan dalam pengamatan saya
di coaching Bapak nanti Pak Kris? Mungkin bisa dipahami Pak Kris ya? Sangat bisa dipahami sekali Pak Wawan. Oke, terima kasih Pak Kris. Kalau begitu selanjutnya sebelum Pak Kris melakukan kegiatan ini, coaching ini, saya punya pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Apakah boleh? Siap, monggo Pak. Oke, baik Pak Kris. Gini Pak Kris, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti Pak Kris? Ya baik, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ini ada satu yang poinnya yaitu mengajukan pertanyaan dengan berbobot dan teknik rasa. Ini sangat penting dalam nanti saya meng-coaching sehingga ini yang titik berat saya di situ. Oke, berarti Pak Kris ingin intinya mengembangkan pada mengajukan pertanyaan berbobot ya dengan teknik rasa. Oke, luar biasa sekali. Memang untuk seorang coach memang harus bisa melakukan pengajuan pertanyaan berbobot supaya nanti bisa menggali masalah-masalah dan solusi yang dihadapi oleh coach tadi Pak Kris. Oke. Kemudian pertanyaan kedua Pak Kris, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak Kris? Tentunya yang paling utama adalah mendengarkan yang aktif Pak. Jadi nanti saya akan mengeksplor coach untuk menggali permasalahan dan menemukan solusinya, mendengarkan secara aktif itu Pak Wawan. Oke. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya Pak ya, kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti. Nah Bapak, untuk yang pertanyaan terakhir perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur atau indikator ketercapaian apakah yang Bapak dapatnya nanti dalam melihat ketercapaian dari proses coaching nanti Pak? Ya, indikator yang akan saya harapkan dapatkan dari coaching nanti yaitu penerapan TERTA yang runtut dari tujuan sampai komitmen. Kemudian selain itu adalah menggali percakapan pada coach sehingga nanti ada solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi coach itu Pak Wan. Oke, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait tadi alur cerita yang runtut ya, kemudian bisa menggali, bisa tergalinya informasi dari coach, semoga bisa tercapai dan maksimal Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Setelah ini silakan nanti Pak Kris bisa langsung untuk melakukan sesi coaching dan coach. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak harapkan dengan indikator yang terukur yang Bapak tadi sampaikan bisa tercapai dengan baik gitu Pak Kris ya. Ya, terima kasih Pak Wan atas waktunya dan akan segera saya laksanakan coaching dengan coach secepat mungkin. Oke, terima kasih Pak Kris. Silahkan dilanjut dengan coaching Pak Kris. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dullah. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik Pak, tapi bagaimana ya Pak, saya sedikit ada sesuatu ini, makanya saya datang ke Bapak. Jadi Pak Dengan tadi menyampaikan hari ini akan sharing dengan saya. Kira-kira ada apa Pak Dullah ya kok Janur Gunung? Iya, Pak Dengan ada unek-unek seperti. Betul Bapak, ada unek-unek yang perlu saya sampaikan ke Bapak terkait kegiatan pembelajaran saya di kelas. Jadi begini Pak, ada pembelajaran yang kurang kondusif di kelas terkait dengan perilaku siswa saya. Ada beberapa siswa yang cenderung perilakunya itu menjadikan suasana belajar di kelas kurang kondusif Bapak. Jadi intinya hari ini kita membicarakan, tujuannya adalah kondisi pembelajaran di kelas Anda yang tidak kondusif. Betul gitu, Bapak. Baik Pak Dullah. Kemudian
bagaimana hal itu terjadi Pak Dullah? Jadi begini Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi begini, di kelas saya ada siswa kurang lebih 19 anak. Dari 19 itu ada 2 yang boleh dikatakan hiperaktif ya Bapak ya. Dia si Faisal dan Fahri. Ketika pembelajaran itu Bapak, 2 anak ini awal pembelajaran cenderung anak ini bisa mengikuti dengan baik, normal, bisa belajar sampai dengan jam pertama. Tapi ketika agak siang Bapak, Fahri terutama dan Faisal itu cenderung banyak kegiatan yang mengganggu proses pembelajaran, berlari di kelas, kemudian mengganggu temannya untuk proses pembelajaran Bapak itu. Jadi intinya di awal mungkin anak masih normal lah katanya. Setelah itu mungkin penyebab utamanya Anda bisa pernah mengamati atau melihat penyebab utama yang dirasakan anak apa Pak Dullah menurut Anda? Jadi saya terkait permasalahan tersebut Bapak, saya mengamati, menganalisis serta mengobservasi dari kegiatan yang saya lakukan beberapa kali. Memang Fahri itu mengalami demikian karena beberapa hal. Mungkin diantaranya satu, anak didik saya yang 2 itu memang agak lemah dalam membaca. Kemudian ketika belajar session agak panjang, dia itu bosan mungkin Pak dengan kegiatan yang dilakukan. Kemudian di samping itu Fahri itu setelah saya tanyakan ke beberapa teman sekelasnya, memang dari dulu seperti itu, tidak bisa fokus dalam proses pembelajaran. Jadi intinya tadi Pak Dullah ya cukup bagus, Anda sudah melakukan pengamatan, ada rasa kebosanan Pak Dullah ya. Betul. Mungkin dari situ sejauh mana Anda sudah melaksanakan atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang Anda hadapi? Iya Bapak, saya sudah mencoba mencari beberapa solusi. Sebetulnya sudah saya terapkan terkait permasalahan yang saya alami. Di antaranya dengan saya melakukan menggali informasi awal terkait siswa tersebut, bagaimana di kelas sebelumnya, kemudian apa kegiatan sehari-hari, bahkan saya menggali informasi kepada orang tua terkait kondisi anak tersebut yang mengalami kesulitan belajar. Seperti itu Bapak. Ya. Cukup cukup bagus sekali sebenarnya panjenengan langkahnya sudah berkolaborasi ya dengan guru kelas sebelumnya, juga melibatkan wali murid. Betul Pak Dullah, apa yang panjenengan laksanakan sudah cukup luar biasa. Kemudian langkah lain yang sudah Anda lakukan apalagi Pak Dullah? Saya akan menerapkan beberapa metode pembelajaran yang berbeda mungkin Bapak, karena anak didik saya itu mengalami kebosanan ketika belajar di kelas dengan basic kemampuan yang berbeda. Jadi saya akan menerapkan beberapa metode pembelajaran yang berbeda, sehingga hal tersebut saya harapkan tidak menjadikan anak tersebut bosan ketika belajar dan lebih semangat serta fokus dalam belajar Bapak. Mungkin itu ya. Terus kedepannya apakah yang Anda rencanakan untuk tindakan konkret? Tindakan mungkin kan yang tadi baru perencanaan. Nah ini rencana aksi nyata yang akan Anda lakukan kira-kira apa Pak Dullah? Baik Bapak, rencana aksi nyata yang akan saya terapkan ke depan terkait kondisi kelas yang kurang kondusif dengan hasil observasi awal saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan berencana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan pembelajaran tersebut menyesuaikan dengan tingkat kemampuan anak, terutama untuk 2 anak itu yang memang berbeda secara kemampuan, Fahri dan Faisal. Kemudian saya juga mencoba akan berkolaborasi dengan rekan guru, menanyakan informasi terkait kondisi anak dengan guru, dan merencanakan hal tersebut tentunya dengan bantuan rekan sejawat Pak nantinya. Cukup luar biasa Pak Dullah. Jadi
untuk pembelajaran mungkin yang tepat mengatasi itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Juga panjenengan tadi sudah berusaha melibatkan guru. Kemudian mungkin ada rencana lain Pak Dullah? Saya akan beberapa rencana tadi Pak, diantaranya tadi yang saya sampaikan menerapkan pola pembelajaran berbeda dengan metode diferensiasi. Juga saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah Bapak terkait permasalahan yang saya hadapi, karena harapan saya ketika saya mengalami masalah di sekolah, di kelas, setidaknya ada masukan dari stakeholder pemimpin yang ada di sekolah saya sehingga akan menambah perbaikan ke depan untuk saya Pak. Cukup bagus Pak Dullah apa yang sudah Anda rencanakan, terutama yang terakhir tadi semacam refleksi ya, umpan balik apa yang sudah lakukan. Jadi masukan dari teman-teman rekan sejawat juga panjenengan perlukan. Kemudian adakah apa ya rencana atau target yang akan Anda lihat dari apa yang sudah Anda rencanakan? Targetnya kira-kira kapan untuk itu bisa kelihatan Pak Dullah? Baik Bapak, target yang saya rencanakan terkait penerapan pola pembelajaran yang berdiferensiasi yang diterapkan di kelas saya, targetnya saya berharap kondisi kelas saya akan membaik dengan penerapan tersebut, dengan banyak berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah. Saya rencanakan bulan depan ada perubahan yang positif Pak terkait pola pembelajaran di kelas saya, dan ada arah yang baik sehingga kelas saya cenderung lebih kondusif dan nyaman dalam belajar. Jadi itu ya. Kemudian komitmen atau tanggung jawab yang akan Anda laksanakan terhadap itu? Saya akan tetap berkomitmen melaksanakan rencana awal yang saya susun sesuai dengan analisis yang saya lakukan, sehingga nanti ketika saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi pada kelas saya, harapan saya kelas menjadi lebih nyaman Pak dan kondusif. Kurang lebih seperti itu. Bagus sekali Pak Dullah. Semoga apa yang tadi utarakan dan sudah saya dengarkan dan apa yang Anda rencanakan dan seterusnya bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian tadi tetap berkolaborasi dengan sekolah dan teman sejawat, juga harapannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian nanti tadi panjenengan mengatakan bahwa 1 bulan Pak untuk target itu. Harapannya target 1 bulan ada semacam progres perkembangan. Nah, ini bagaimana dalam 1 bulan ini kita akan seperti ini lagi Pak Dullah untuk mereview apa yang sudah panjenengan rencanakan. Bagaimana Pak Dullah kalau kita 1 bulan ini kita berdiskusi lagi? Siap Bapak, saya senang sekali. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat bertemu dengan Bapak terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas. Saya sudah menemukan solusi lebih mantap dengan solusi yang saya ambil ketika sebelum bertemu dengan Bapak. Saya mungkin masih agak bingung ini Pak, ini betul atau salah ini solusi yang saya ambil kira-kira untuk menghadapi permasalahan di kelas saya terkait pembelajaran yang kurang kondusif. Setelah saya berdiskusi, berbincang-bincang dengan Bapak, saya lebih mantap lagi Pak untuk menerapkan. Sangat bahagia sekali hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, Pak. Kalau begitu monggo panjenengan lanjutkan kegiatannya dan semoga berhasil secara perencanaan, pelaksanaan sampai nanti kami tunggu hasilnya ke depan. Semoga sukses selalu untuk panjenengan. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kris, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak tadi dengan coaching. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan ya. Namun sebelum saya sampaikan hasil catatan saya tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Pak? Boleh Bapak, monggo. Ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi, Pak? Ya. Dalam melaksanakan coaching tadi, saya berusaha menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian percakapan kreatif. Selanjutnya yaitu memaksimalkan
potensi. Kemudian indikator yang sudah saya dapatkan adalah yang pertama adalah mendengarkan aktif yang tadi sudah disampaikan Coach, kemudian melontarkan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin sudah saya lakukan itu, Bapak. Ya. Oke. Jadi Bapak, yang tadi Pak sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya tadi, Pak Kris. Jadi tadi sambil saya mengamati, saya ada beberapa catatan. Di catatan saya ini memang Bapak tadi sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Nah, itu tadi terbukti ketika ngobrol tadi itu seperti setara, jadi tidak ada kesenjangan. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach tadi, di mana coach tadi berusaha untuk menggali apa yang ada pada dirinya untuk mengeluarkan atau menemukan solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian juga Bapak sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, ya, agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga tadi saya amati juga Bapak sudah memberi semacam sudah menampilkan kompetensi inti sesuai dengan rubrik yang saya sampaikan tadi. Bapak juga sudah sudah menerapkan alur tirta dengan runtut, Pak. Tadi saya amati seperti itu. Sehingga setelah saya amati tadi dari si coach tadi dengan jenengan memberi pertanyaan berbobot dengan alur yang runtut tadi, si coach bisa menggali solusi-solusi dari dirinya sendiri, Pak. Kira-kira tadi itu sungguh secara umum tadi alhamdulillah Bapak sudah melaksanakan coaching dengan luar biasa, Bapak. Terima kasih ya. Oke. Nah, Pak Kris, ada pertanyaan dari saya yang terakhir, yang berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi, Pak? Ya, mungkin yang perlu saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present. Nah, ini menjadi harapan saya untuk saya kembangkan, karena bagaimanapun dalam kegiatan kalau kita tidak full dalam melakukan kehadiran penuh akan tidak akan terpotong, tidak mengetahui permasalahan yang runtut, sehingga yang menjadi titik poin dari yang perlu saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh. Dan saya berusaha tadi setelah melaksanakan coaching, saya berusaha nanti dalam 1 bulan ini akan melakukan review apa yang akan dilaksanakan atau progres indikator keberhasilan yang akan diperoleh oleh coach tadi. Itu, Pak. Baik, Pak Kris, kehadiran penuh atau present itu memang menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan, dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, tidak juga hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain, ya, agar Bapak semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya, ya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Bapak agar nantinya menjadi coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching. Ini terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Pak. Ya, Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta, ya. Tapi tadi secara umum yang sudah Bapak sampaikan sudah sesuai dengan alur tirta, tinggal mempertajam lagi, Pak. Terima kasih Bapak, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk kedepannya, baik di pendidikan maupun secara di masyarakat. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Wawan atas kesempatannya yang diberikan, dan semoga ke depan kita bisa berkomitmen melakukan
perubahan perkembangan di dunia pendidikan untuk kita semua. Terima kasih Pak Wawan. Oke, terima kasih Pak Riz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bisa oh. Jadi satu sesi kan? Stop yo. Selamat pagi Pak Dullah. Terima kasih sudah hadir untuk sesi pra-observasi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita diskusikan rubrik penilaian percakapan coaching yang akan kita gunakan. Selamat pagi Bapak. Ya, baik. Sebelum panjenengan melaksanakan coaching, ini perlu saya sampaikan ya untuk rubrik penilaian. Kita akan menilai beberapa aspek penting dalam coaching seperti kejelasan komunikasi, penggunaan pertanyaan yang efektif, dan kemampuan dalam mendengarkan secara aktif. Apakah ada aspek lain yang menurut Anda ditambahkan atau ditekankan, Pak Dullah? Terima kasih Bapak. Saya nanti dalam proses coaching yang akan saya laksanakan, saya akan menekankan pada present atau kehadiran penuh serta mendengarkan secara aktif, Bapak. Ya. Jadi present ya, Pak Dullah ya. Bagus sekali Pak Dullah. Kemudian selain itu apa yang akan panjenengan kembangkan? Saya lebih fokus nanti akan mengembangkan kepada saat proses coaching, yaitu mendengarkan aktif Bapak. Jadi harapan saya ketika saya mampu mendengarkan aktif pada kegiatan coaching, saya dapat menemukan atau menuntun coach untuk menemukan solusi terkait permasalahan-permasalahan dari coach itu sendiri. Oh ya, berarti yang mendengarkan aktif Pak Dullah ya. Betul Bapak. Kemudian selain itu, adakah yang perlu Anda kembangkan untuk menggali coaching dalam Anda nanti melakukan coaching? Baik Bapak, saya nanti juga akan menerapkan alur tirta, mengembangkan alur tirta dengan tentunya menerapkan teknik rasa, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, serta menerapkan alur tirta dalam kegiatan coach secara runtut dengan harapan coach sendiri mampu menemukan solusi-solusi dari setiap masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran mungkin Bapak. Ya, berarti bagus Pak Dullah. Berarti berusaha menerapkan alur tirta. Kemudian selain itu, indikator tercapaian apa yang akan Anda harapkan dari pelaksanaan coaching nanti Pak Dullah? Baik Bapak, terima kasih. Indikator yang saya harapkan ketika kegiatan coaching saya lakukan, saya berharap nanti coach sendiri mampu menemukan kenyamanan, ketenangan jiwa. Saya sebagai coach mampu menerapkan alur tirta dengan baik ketika kegiatan coaching, dengan harapan coach yang memiliki permasalahan dalam dirinya itu dapat menemukan solusi secara pribadi, Pak. Ya. Bagus Pak Dullah. Berarti tentang kenyamanan ya. Dari nyaman itu menumbuhkan solusi yang solutif Pak Dullah ya. Bagus sekali Pak Dullah. Kemudian apakah ada yang perlu kita diskusikan lagi sebelum Anda melaksanakan coaching nanti? Baik Bapak, mungkin nanti saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan coaching kepada Bapak selaku observer ya, dengan harapan kegiatan coaching yang saya lakukan betul-betul siap dari diri saya pribadi sebagai coach, dan saya mencoba menghubungi coach atau orang yang bermasalah tadi yang sudah membuat janji sebetulnya Bapak. Ya. Betul, bagus Pak Dullah. Jadi mungkin panjenengan yang utama adalah berkomunikasi dulu dengan coach dan harapannya apa yang akan Anda rencanakan, kemudian dalam diskusi hari ini tadi tentang rencana-rencana yang bisa berjalan dengan lancar dan sukses Pak Dullah. Untuk itu nanti monggo Pak Dullah untuk melanjutkan kegiatannya dan semoga berjalan dengan sukses. Saya
Selamat pagi, Pak Abdullah. Selamat pagi. Terima kasih Bapak. Ya. Halo Pak Wawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Abdullah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, cuman memang ya gini Pak Abdullah, saya ingin sekali udah lama pengen berjumpa dengan Pak Abdullah sebenarnya, pengen berbicara sesuatu panjang lebar gitu Pak Abdullah. Iya, saya lihat dari kondisi saat ini Bapak mungkin ada sedikit sesuatu yang dipikirkan Bapak. Mungkin kira-kira ada apa ini Bapak? Betul Abdullah, Pak Abdullah, betul sekali. Saya sebenarnya ada sedikit trouble permasalahan di kelas saya Pak. Jadi saya ingin sekali berbincang dengan Bapak, ingin menyampaikan saya tuh ada sedikit unek-unek, ingin saya sampaikan ke Bapak. Kira-kira pas nggak kira-kira nanti itu yang saya sampaikan ke Bapak itu? Iya, enggak masalah Pak Wawan. Jadi hari ini ya panjenengan hadir ke saya, kebetulan nanti bisa mencari tujuan bersama. Mungkin Bapak kita sepakati saja tujuan hari ini adalah untuk mencari solusi Bapak ya, terkait unek-unek yang jenengan pikiran, kira-kira begitu Bapak. Ya betul Pak. Mungkin dari situ Bapak, permasalahan yang Anda hadapi, unek-unek itu tentunya kan tidak hadir serta-merta Bapak ya. Ada apa ini kira-kira? Boleh nggak Bapak Wawan bercerita terkait kondisi kelas mungkin, atau ada apa? Saya juga agak penasaran ini dengan kondisi Bapak. Oke, betul sekali Pak. Jadi begini, boleh ya Pak curhat sedikit apa ya? Oh, enggak Bapak, silakan. Jadi begini Pak, saya itu saat ini mengajar di kelas 6 Pak. Di mana di kelas saya ini ada dua anak ini, dia itu kalau saya perhatikan itu dia tidak punya rasa percaya diri, atau rasa percaya diri itu sangat kurang sekali Pak. Sehingga apabila saya memberikan pertanyaan atau meminta pendapat, dia cenderung pasif Pak Abdullah. Jadi begitu. Jadi begitu ya, ada anak-anak yang cenderung kurang rasa percaya dirinya meningkat, mungkin cenderung pasif di kelas. Kira-kira Bapak sendiri sudah mengidentifikasi belum ini kenapa? Kira-kira penyebab dari permasalahan siswa yang kurang aktif di kelas, kurang percaya diri, mungkin Bapak apakah sudah mencari analisis permasalahan penyebabnya, kira-kira apa Bapak? Iya Pak, betul sekali. Dari pengamatan saya tentang dua anak ini, sebut saja namanya Naura, yang satunya lagi Anam. Jadi satu putra satu putri. Dimana kalau saya amati itu mungkin kenapa kok mereka selalu cenderung pasif atau kurang pede? Itu sepertinya mereka itu selalu takut salah Pak. Takut salah dalam menjawab satu permasalahan yang saya sampaikan. Jadi mereka malu untuk menjawabnya. Yang kedua, saya juga melihat beberapa siswa itu mungkin tidak terbiasa mendapatkan apresiasi ketika berhasil melakukan sesuatu Pak. Mungkin itu. Oh iya. Jadi ada beberapa hal yang Bapak sampaikan terkait anak yang kurang percaya diri di kelas. Beberapa hal tadi mungkin apakah Bapak sudah mencoba mengidentifikasi mungkin bagaimana keseharian anak di rumah sehingga muncul rasa kurang percaya diri atau pergaulan dengan sesama teman di sekolah itu sendiri Bapak? Iya Pak, saya juga sempat sih bertanya dengan keluarga di rumah atau teman-teman di rumah. Memang di rumah pun anak-anak ini cenderung pasif juga Pak. Mungkin kalau saya amati karena memang dari keluarga itu untuk perhatian ke anak ini agak kurang, minim perhatian dari orang tua Pak, mungkin itu. Di samping itu juga banyaknya mungkin tekanan dari keluarga. Si anak ini punya banyak beban di rumah, sehingga itu mungkin yang membuat mereka tuh merasa kurang percaya diri gitu Pak di sekolah itu. Iya betul Bapak. Dari identifikasi masalah yang Bapak sampaikan ada beberapa hal. Sudah baik sekali Bapak Wawan, Anda sudah mengidentifikasi semua permasalahan yang dialami siswa baik di tingkat sekolah atau di kelas dengan teman-teman sejawat atau ketika berinteraksi sendiri di dalam kelas. Kemudian bagaimana kondisi anak ketika di rumah, luar biasa Bapak sampai di
identifikasi sampai akar permasalahannya ya, sampai ke dua orang tuanya. Nah, dari permasalahan yang Bapak identifikasi, nah kira-kira ini Bapak Wawan, Iya, Pak. adakah solusi atau rencana yang Bapak rencanakan untuk menghadapi masalah tersebut, kira-kira apa nih Bapak? Iya, Pak. Sebenarnya ini yang ingin saya minta pertimbangan dari Pak Abdullah ini. Jadi yang saya sampaikan dari masalah tadi itu sebenarnya saya itu sudah punya gambaran, Pak. Tapi mungkin nanti mohon bimbingan dari Pak Abdullah ini pas apa tidak gitu ya. Yang pertama, untuk memancing supaya anak itu lebih timbul rasa percaya dirinya itu, saya ingin lebih memberi banyak kesempatan kepada mereka yang pasif tadi untuk berbicara, untuk tampil, misalnya dengan menanyakan pendapat secara langsung. Jadi langsung tanyakan bagaimana pendapatnya. Jadi supaya mereka itu timbul. Jadi mau tidak mau harus mau menjawab dan nanti menjadi terbiasa. Lalu saya juga mungkin akan memberi apresiasi, Pak. Kalau mungkin biasanya itu kan apresiasi itu diberikan kepada anak yang berhasil menjawab itu, Pak ya. Nah ini supaya mereka itu tidak canggung dan tidak merasa malu. Apapun yang mereka jawab, entah itu salah atau benar, nanti saya akan memberi apresiasi, Pak, penghargaan, reward bagi mereka yang berani untuk berbicara. Mungkin itu, Pak, sedikit gambaran solusi saya dalam supaya mereka bisa berpartisipasi aktif di pembelajaran, Pak. Luar biasa, Bapak Wawan sudah merencanakan berbagai solusi, diantaranya untuk anak-anak itu lebih aktif dalam proses pembelajaran, diantaranya dengan memberikan reward, kemudian memancing anak untuk lebih aktif di kelas. Itu luar biasa, Bapak. Memang dengan adanya reward dan memancing anak-anak untuk lebih aktif di kelas, itu biasanya anak-anak senang sekali, apalagi kalau diberi reward, Pak. Iya, betul. Luar biasa. Dengan reward hadiah itu walaupun kecil bentuknya, itu sangat berkesan sekali bagi anak-anak Bapak di kelas ya. Kemudian kira-kira adakah solusi lain ini Pak dari permasalahan yang tadi diceritakan Bapak Wawan? Kira-kira ada nggak solusi lain ya selain dua hal tadi yang mungkin diterapkan Bapak ke depannya? Oke, Pak, dari tadi ada dua. Yang pertama lebih mengaktifkan siswa dalam langsung memberi supaya anak langsung memberi tanggapan, kemudian reward. Saya juga berencana untuk membuat kegiatan yang mana anak itu lebih terlibat dalam kerja kelompok, Pak. Jadi membuat semacam diskusi atau kerja kelompok supaya anak itu betul-betul mampu untuk mengeksplorasi dirinya dan bisa meningkatkan keaktifannya, Pak. Itu, Pak. Iya. Memang betul loh Pak, dengan kerja kelompok anak-anak lebih dapat mengeksplor kemampuannya, apalagi dengan bekerja dengan teman-teman yang setara ya, sejawat, nanti anak-anak itu nanti cenderung lebih tingkat kepercayaan dirinya lebih tinggi, Bapak. Luar biasa. Kira-kira ini dari rencana yang Bapak terapkan, adakah dukungan ini? Adakah dukungan yang jenengan butuhkan misalkan dari beberapa stakeholder yang ada di sekolah, kira-kira ada nggak, Pak? Ya, tentu Pak, tentu ada. Terutama yang pertama dari kepala sekolah, saya butuh dukungan dalam proses pembelajaran supaya tentunya setiap kegiatan-kegiatan itu membutuhkan fasilitas. Itu nanti saya butuh dukungan itu, Pak. Kemudian juga selain dari rekan sekolah juga orang tua terutama. Saya butuh orang tua itu supaya lebih support kepada anak-anaknya, supaya anak itu jangan dibiarkan untuk gimana ya, tanpa bimbingan orang tua. Jadi karena kalau kita lihat itu memang persentase anak itu lebih banyak di rumah, Pak ya. Jadi kami untuk berusaha meminta dukungan dari orang tua untuk lebih aktif dalam mengawasi anak-anak. Baik Bapak, luar biasa. Memang yang Bapak sampaikan mencoba mencari beberapa akar permasalahan, kemudian mencoba menemukan dukungan dari stakeholder yang ada di sekolah, terutama yang lebih luar biasa lagi Bapak, hanya dengan ingin melibatkan orang tua, karena jarang-jarang sekali proses pembelajaran melibatkan orang tua. Semoga dengan rencana yang jenengan susun ini nanti dapat meningkatkan kepercayaan diri anak, lebih baik lagi proses pembelajaran. Nah, kira-kira ini Bapak, dari rencana yang tadi kita bicarakan, kapan ini Bapak akan melaksanakan kegiatan tersebut? Ya Bapak, sebenarnya sudah ingin lama sekali saya ingin langsung menerapkan, tapi
saya masih ragu apakah langkahnya tepat atau tidak. Tapi setelah saya berbincang dengan Pak Abdullah, saya yakin sekali, insya Allah ini akan berhasil. Makanya nanti segera mungkin saya akan menerapkan rencana ini. Insya Allah minggu depan saya akan sudah mulai terapkan supaya anak lebih aktif. Saya pancing dengan langsung memberi pertanyaan langsung atau untuk menanggapi sebuah masalah, kemudian kerja kelompok dan lain-lain. Itu akan segera saya laksanakan, Pak. Baik Bapak, dari rencana yang Bapak sampaikan tadi sudah kita bincang-bincang ya, luar biasa. Semoga Bapak lebih tereksplor lagi unek-uneknya dan dapat menerapkan rencana yang sudah dilaksanakan. Terima kasih Bapak sudah bertemu dengan saya. Kita jumpa lagi minggu depan setelah proses tersebut Bapak laksanakan. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih sekali. Saya sangat lega sekali sudah bisa menyampaikan unek-unek saya, dan alhamdulillah saya bisa juga menggali solusi dari apa yang saya hadapi. Makasih Pak Abdullah. Ya, sama-sama Pak. Amal baik Pak Abdullah mendapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih Pak Abdullah. Selamat siang Pak Abdullah. Bagaimana panjenengan hari ini sudah melaksanakan coaching tadi? Selamat siang Bapak. Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan coach saya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bapak. Ya, alhamdulillah Pak Abdullah ya, apa yang kemarin kita bicarakan prakonsultasi bisa berjalan dengan lancar. Ini ada pertanyaan dari saya Pak Abdullah. Kira-kira tadi panjenengan sudah melakukan coaching ya Pak Abdullah ya. Apa yang sudah Anda laksanakan atau ketercapaian indikator mana yang sudah panjenengan temukan? Baik Bapak, dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi dengan coach, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Adapun indikator yang sudah saya laksanakan yaitu terkait present Pak, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif. Di situ saya mencoba memposisikan diri hadir secara penuh, mendengarkan coach ketika bercerita terkait unek-uneknya permasalahan di dalam kelas, sehingga dalam kegiatan itu saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memancing coach untuk menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Kemudian saya juga tadi Pak, present, selain present ya hadir dengan penuh, kemudian mendengarkan secara aktif Bapak. Kegiatan itu dengan tujuan proses coaching yang saya lakukan, saya mampu menganalisis apa saja yang dialami atau permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan saya mampu memancing solusi dari coach itu sendiri Bapak. Ya betul Pak Abdullah. Jadi intinya setelah saya mengamati panjenengan tadi, cukup bagus sekali Pak Abdullah apa yang sudah panjenengan laksanakan sesuai dengan prinsip coaching, terutama yang saya amati utamanya tadi percakapan kreatif. Panjenengan bisa membangun percakapan dengan coach dengan kreatif sehingga coach bisa timbul terbuka dalam menguraikan masalah dan juga memancing coach untuk memberi solusi. Itu sudah cukup bagus sekali Pak Abdullah. Selain itu jenengan juga fokus dari permasalahan, tidak keluar dari konteks. Ini yang cukup bagus sekali sebagai seorang coach. Panjenengan sudah melaksanakan dengan bagus. Kemudian yang terakhir Pak Abdullah, kompetensi apa lagi yang akan panjenengan lakukan untuk dikembangkan lagi? Mungkin perlu penjelasan dari Anda. Baik Bapak, terima kasih. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait pelaksanaan kegiatan coaching ini adalah tadi terkait menyampaikan pertanyaan berbobot Bapak. Jadi harapan saya ketika saya berperan sebagai coach pada kegiatan itu, saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya yang nanti tujuannya adalah untuk memancing gagasan, unek-unek sendiri dari sang coach untuk menemukan solusi dari dalam dirinya Bapak. Bagus Pak Abdullah. Jadi mungkin pertanyaan berbobot Pak Abdullah ya. Dan ini juga saya perlu menyampaikan apresiasi dengan kalau
saya boleh menilai untuk kegiatan coaching jenengan untuk angka jenengan pada angka 85 Pak Dullah. Terima Ini kasih, penilaian Pak. saya Pak Dullah. Iya, terima kasih. Dan semoga kegiatan coaching hari ini bisa bermanfaat kita bersama dan semoga ke depan kita bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan pendidikan, segala pendidikan yang ada terutama di Kecamatan Manun akan lebih berwarna, berbudi pekerti yang luhur dan seterusnya. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu Pak Dullah. Saya akhiri mungkin Pak Dullah ya. Selamat siang Pak Dullah, sukses selalu Anda. Amin amin. Terima kasih Bapak.